Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, Bu Ema Wahyuningrum. Di sini kita akan membahas mengenai teori tentang konsep diri dan Johari Window ya. Kita mulai bahwa untuk menjadi seorang perawat merupakan dasar utama kemampuan untuk menganalisis diri dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas. Nah, mengapa analisa diri ini dibutuhkan? Ya, dengan analisa diri ini maka kita akan mengetahui mana yang menjadi sisi positif kita dan mana yang menjadi sisi negatif kita. Dengan sisi positif tersebut maka kita bisa lebih menajamkan sisi tersebut, dan dengan kita mengetahui sisi negatif kita, tentunya kita akan mencari apa solusi yang tepat agar sisi negatif kita itu bisa lebih direndahkan ya, seperti itu. Kemudian apa saja yang menjadi fokus analisa diri? Fokus analisa diri ini yang penting adalah adanya kesadaran diri, kemudian memiliki klarifikasi nilai, eksplorasi perasaan, dan kemampuan menjadi model dan rasa tanggung jawab. Ya. Baik, kita akan membahas poin yang pertama, yaitu kesadaran diri. Apakah kesadaran diri? Jadi kesadaran diri adalah kemampuan untuk berpikir tentang proses berpikir itu sendiri, ya. Maksudnya dengan kesadaran diri ini kita akan mengetahui siapa diri kita, ya. Dengan mengetahui sampai di mana kesadaran kita itu harus dapat menjawab pertanyaan siapa diri kita, ya, siapa saya, ya. Kemudian dengan pertanyaan ini maka kita akan menyadari dan juga akan menerima adanya perbedaan dan keunikan-keunikan dari klien, karena kita mengetahui setiap orang pasti memiliki sikap dan sifat yang berbeda, ya. Nah, sikap dan sifat yang berbeda inilah yang meyakini bahwa klien kita pasti akan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, tidak bisa dibandingkan, ya, sehingga kita bisa menempatkan diri sesuai dengan keunikan dari masing-masing klien tersebut. Nah, untuk dapat memahami kesadaran diri, maka kita dapat menggunakan Johari Window, ya. Jadi kesadaran diri ini tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan siapa kita, ya. Kita akan mengetahui sebenarnya kita itu termasuk dalam pribadi yang bagaimana, ya, begitu. Dengan kita mengetahui pribadi yang bagaimana, juga secara tidak langsung mengetahui bagaimana sebenarnya pribadi dari klien tersebut. Dengan kita mengetahui sisi pribadi klien, tentunya nanti kita akan bisa menemukan solusi yang tepat untuk melakukan pendekatan kepada klien. Baik, slide berikutnya. Ya, untuk kesadaran diri ini didukung oleh adanya teori yang disebut dengan teori Johari Window atau jendela Johari. Kita pelajari apa itu yang disebut dengan Johari Window. Baik, teori Johari Window ini diperkenalkan oleh dua orang ahli yang bernama Joseph Luth dan Harrington Ingham. Nah, singkatan dari dua nama tersebut itulah yang kemudian kita kenal dengan nama Johari, ya, Joseph dan Harrington Ingham. Nah, bagaimana teori Johari ini? Jadi, teori ini memperkenalkan bahwa ada seperti sebuah kaca jendela yang dimana kaca jendela tersebut terdiri menjadi 4 bagian atau 4 kuadran. 4 kuadran tersebut, yang pertama adalah wilayah yang terbuka atau dalam bahasa Inggrisnya adalah open area.
kemudian wilayah buta atau blind area, kemudian wilayah tersembunyi atau hidden area, dan wilayah keempat adalah wilayah yang tak dikenal atau unknown area. Baik, kita akan mempelajari dari masing-masing wilayah tersebut. Ini adalah gambarannya dengan apa yang disebut dengan Johari window. Jadi ada yang pertama ini ya untuk open area, kemudian yang kedua blind area, 3 hidden area, 4 unknown area. Open area ini artinya diketahui diri sendiri dan juga orang lain. Jadi informasi itu diketahui diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang kedua, blind area tidak diketahui diri sendiri tetapi orang lain yang tahu. Jadi seperti orang buta. Kalau orang buta kan kita nggak tahu apa saja yang ada di sekeliling kita ya. Tetapi orang yang di sekitar kita itu mengetahuinya. Nah, ini kadang-kadang ada orang dengan tipe seperti ini ya. Jadi dia merasa tidak bersalah, tetapi orang lain melihat bahwa dia bersalah gitu. Dia buta dengan kondisi dirinya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hidden area. Jadi diketahui oleh diri sendiri tetapi orang lain tidak mengetahui. Ini seperti orang yang introvert. Jadi orang yang tidak suka terbuka dengan orang lain, terlalu menyimpan untuk dirinya sendiri sehingga orang lain tidak mengetahui apa yang sedang menjadi perasaannya, kemudian apa yang informasi yang ingin diperoleh, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah unknown area. Jadi orang lainnya tidak tahu, kemudian kita sendiri juga tidak tahu ya. Ini tentunya jelas dimaknai ya, jelas dipahami ya. Jadi ada 4 kuadran ya tadi ya, masing-masing memiliki kekhasan atau istilah definisi masing-masing. Baik, kita bahas satu persatu. Tadi yang pertama adalah open area atau wilayah terbuka. Open area ini atau wilayah terbuka ini bahwa segala aspek yang ada dalam diri seperti tingkah laku, kemudian perasaan dan pikiran, selain juga diketahui oleh diri sendiri, juga akan diketahui oleh orang lain. Jadi kita tahu apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi perasaan kita, orang lain pun sama tahu apa yang menjadi pikiran kita, perasaan kita. Jadi sama-sama tahu apa yang menjadi rasa pikir yang kita inginkan ya. Nah, ini jika wilayah ini makin melebar dalam arti kita dapat memahami orang lain dan orang lain juga akan memahami diri kita. Bagaimana agar wilayah terbuka itu baik terjadinya? Yaitu ditunjang dengan adanya komunikasi yang baik. Jadi kalau kita melakukan komunikasi yang baik dengan orang lain, kita bisa menyampaikan perasaan kita, bisa menyampaikan informasi yang kita ketahui dengan baik, maka orang lain akan memberikan umpan balik yang positif, akan menerima apa yang menjadi informasi dari kita, apa perasaan yang kita ungkapkan. Nah, berarti sama-sama tahu antara komunikator dan komunikan. Nah, inilah komunikasi yang betul ya, komunikasi yang baik. Nah, sebaliknya, jika komunikasi ini makin mengecil, berarti komunikasi kita cenderung makin tertutup. Ya, ini bisa menjadi indikator kalau misalnya kita menginginkan sesuatu tetapi orang lain tidak paham, berarti artinya kuadran satunya atau wilayah terbukanya itu mengecil. Ya, ini indikasi bahwa komunikasinya sedang buruk atau buruk itu. Kemudian yang kedua yaitu wilayah buta. Apakah yang dimaksud dengan wilayah buta? Jadi segala aspek tingkah laku, perasaan, dan pikiran diketahui oleh orang lain tetapi tidak diketahui atau disadari oleh diri sendiri. Ini tentunya bahaya ya, karena maksudnya bahaya di sini
orang lain tahu apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, tetapi kita sendiri tidak mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan kita, seperti itu ya. Orang lain bisa bisik-bisik ya membicarakan kita, tetapi kita tidak tahu apa yang dibisik-bisiki ya, seperti orang buta tidak bisa melihat diri sendiri, tetapi orang lain bisa melihat. Jika wilayah ini makin melebar dan mendesak wilayah lain, maka akan terjadi kesulitan komunikasi. Jadi lebih baik dalam Johari window, wilayah buta itu harusnya kuadrannya kecil ya, tidak melebar atau sampai mendesak kuadran yang lain. Kalau misalnya wilayahnya mengecil, berarti artinya komunikasi kita dengan orang lain itu bagus. Nah, wilayah ini ada pada setiap manusia dan sulit dihapuskan kecuali mengurangi dengan cara bercermin pada nilai, norma, dan hukum. Ya, maksudnya di sini memang ada sisi setiap orang tidak mengetahui apa yang menjadi kelemahannya atau kekurangannya. Tetapi ini bisa hambatan ini bisa diatasi jika kita memiliki komunikasi yang bagus, kemudian juga melakukan tindakan atau perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Gampangnya adalah ketika kita melakukan sesuatu ya, atau memiliki perasaan sesuatu, kita bisa meminta masukan dari orang lain ya, sehingga dengan orang lain memberikan masukan, tentunya kita akan mendapatkan insight yang baru. Oh, saya kekurangannya ini, berarti yang harus saya lakukan seperti ini. Jadi kita tidak tertutup tetapi terbuka. Kadangkala kita harus meminta masukan dari orang lain ya, seperti itu, atau kita mengutarakan apa yang menjadi perasaan kita sehingga diri buta kita akan semakin mengecil. Kemudian yang ketiga adalah wilayah tersembunyi atau rahasia. Apa yang disebut dengan wilayah 3? Jadi kemampuan yang kita miliki tersembunyi, tidak diketahui orang lain. Ya, jadi diri tertutup ini sebenarnya. Ada dua konsep untuk diri tertutup ya. Yang pertama adalah over disclose, terlalu mengungkapkan sesuatu hal yang harus disembunyikan juga atau diutarakan. Jadi orangnya ini terlalu mengumbar ini ya. Terlalu banyak mengungkapkan sesuatu, tetapi sebenarnya itu harus disembunyikan ya, harus disembunyikan. Nah, ini biasanya orang yang ember ini ya gitu. Jadi menyimpan rahasia tetapi tidak menyimpan rahasia ya. Kemudian under disclose, terlalu menyembunyikan sesuatu yang harusnya dikemukakan. Ya, ini tertutup ya, seharusnya cerita ke orang lain tetapi tidak cerita. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang tadi yang disebut dengan yang wilayah diri tutup, itu berarti yang terlalu menyembunyikan apa yang harusnya disampaikan ya, bukan yang over disclose gitu. Baik, yang keempat ini adalah wilayah tak dikenal atau gelap. Nah, ini adalah wilayah yang paling kritis dalam komunikasi ya. Aspek-aspek dalam diri tidak diketahui oleh diri sendiri maupun juga orang lain. Nah, bagaimana untuk membuka diri pada wilayah keempat ini, yaitu dengan mencari informasi-informasi dari pihak yang lain atau dari sumber informasi yang lain. Misalnya kita searching ya tentang informasi-informasi kehamilan atau informasi-informasi tentang kesehatan, tidak dalam bentuk komunikasi dengan orang lain, karena orang lain mungkin terbatas ya ilmunya ya, atau terbatas waktunya, sehingga sama-sama tidak tahu. Nah, kita dapat membuka diri pada wilayah 4 ini dengan mencari sumber informasi yang lain, seperti itu. Ya, jadi keempat wilayah dalam konsep Johari window adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi ya. Nah, prinsip berfungsinya diri dalam 4 kuadran adalah yang pertama, perubahan pada satu kuadran akan mempengaruhi atau menyebabkan perubahan kuadran lainnya.
Kemudian semakin sempit atau kecil daerah 1, ya kuadran 1, maka semakin buruk komunikasinya. Nah, bagaimana meningkatkan komunikasi? Meningkatkan komunikasi interpersonal atau antar orang berarti melakukan perubahan diri sehingga kuadran 1 lebih besar dan kuadran lain menjadi lebih kecil. Jadi yang baik adalah kuadran satunya yang paling lebar di antara kuadran yang lain. Nah, di sini disampaikan untuk bisa memperbaiki atau meningkatkan kuadran 1 adalah dengan meningkatkan komunikasi interpersonal. Kemudian, ya, ada kesadaran diri yang dapat ditingkatkan. Ya, tadi kan kita membicarakan tentang kesadaran diri sendiri, ya. Untuk meningkatkan ini adalah pertama mempelajari diri sendiri, ya. Jadi kita perlu menganalisis diri, ya. Menganalisis diri, kita termasuk diri apa, ya. Jadi Anda sebenarnya bisa itu menganalisis diri, apakah termasuk diri yang buta, apakah diri terbuka, atau diri yang tertutup, atau yang keempat, ya, gitu. Nah, caranya adalah dengan kita menebak, misalnya orang lain minta menebak 5 apa yang menjadi kesukaan kita. Kalau misalnya dia tahu 5 kesukaan kita, berarti kemungkinan kita orangnya adalah terbuka, ya, sama-sama tahu seperti itu. Tapi kalau misalnya orangnya menyebutkannya hanya 1, ya, berarti mungkin kita diri tertutup, gitu. Kalau orang lainnya bisa menyebutkan lebih banyak, berarti kita akan memikir, oh iya, ternyata saya ada yang saya sendiri nggak tahu, ya, seperti itu. Berarti itu termasuk diri buta, ya. Nah, bagaimana agar kesadaran kita bisa meningkat? Yang pertama tadi mempelajari diri sendiri, ya. Kita termasuk di dalam kuadran mana? Kita harus menyadari diri sendiri, ya. Tidak mengcoping diri, ya, membatasi diri, tahu kita di batasan kuadran mana. Nah, kemudian setelah itu kita belajar dari orang lain, ya, mempelajari, belajar dari orang lain, mau menerima feedback atau masukan dari orang lain sehingga daerah 2 akan lebih mengecil, ya. Dengan kita meminta masukan dari orang lain, ada masukan, ya, tidak memblokade diri sendiri dari masukan orang lain, maka diri butanya akan semakin mengecil. Kemudian yang berikutnya adalah membuka diri, ya, sehingga nanti daerah 3 lebih mengecil dengan catatan harus terbuka dan jujur. Jadi kita tidak menyembunyikan semuanya diri sendiri, ya, tetapi harus terbuka dengan orang lain. Ini simple, gampang, ya, agar bagaimana kita menjadi diri yang terbuka, ya, karena dengan kita menjadi diri yang terbuka tentunya nanti kita akan melakukan komunikasi yang baik dengan orang lain, ya. Dengan kita melakukan komunikasi yang baik, maka kita akan memiliki rasa percaya diri yang baik juga, ya. Baik, untuk mencapai komunikasi yang mengena, ya, yang baik, maka seorang komunikator itu selain mengenal dirinya sendiri, ya, jadi mengenal saya itu termasuk orang yang di dalam kuadran berapa, ya. Nah, kalau misalnya kita di kuadran 2 diri buta, berarti kita harus banyak minta feedback dari orang lain. Kalau misalnya kita di diri tertutup, berarti kita harus banyak berbicara kepada orang lain secara jujur. Kalau kita sudah terbuka pada orang lain, berarti itu sudah bagus, ya, gitu. Nah, selain mengenal diri sendiri, bagaimana menjadi seorang komunikator yang baik? Pertama adalah memiliki kepercayaan, ya. Jadi ini menurut James McCloskey, ya, bahwa bersumber dari kompetensi, sikap, tujuan, kepribadian, dan dinamika. Kemudian menurut Berlo mengatakan bahwa kredibilitas seorang pembicara diperoleh jika memiliki skill komunikasi atau terampil berkomunikasi secara lisan dan tulisan, memiliki pengetahuan selain skill komunikasi, pengetahuan yang luas tentang yang dibahasnya, kemudian attitude atau sikap yang jujur, hangat, bersahabat, serta sosial dan cultural system, ya, mampu beradaptasi secara budaya maupun sosial, gitu. Nah,
Kemudian yang kedua, agar kita menjadi komunikator yang baik adalah kita memiliki daya tarik ya. Daya tarik sebenarnya bisa ya kita lihat dari contoh-contoh orang yang bisa mampu percaya diri untuk berbicara secara teratur, tepat, baik ya. Ini bisa kita pelajari dan bisa kita latih seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kekuatan atau power. Ya, memang kekuatan ini bisa mempengaruhi orang lain ya, sehingga komunikasi kita sebagai komunikator akan lebih banyak dipahami oleh orang lain. Kemudian yang kedua tadi untuk konsep diri selain kesadaran diri, yang kedua adalah klarifikasi nilai. Apakah itu klarifikasi nilai? Adalah metode di mana seseorang menemukan nilai-nilainya sendiri dengan mengkaji, mengeksplorasi, dan menentukan nilai-nilai pribadi dan bagaimana nilai-nilai tersebut digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Ya, kita mengetahui nilai-nilai diri atau norma-norma diri. Menurut Covey, pemahaman tentang nilai diri diklarifikasikan dengan cara mengkaji, mengeksplorasi, imajinasi, serta merujuk pada tujuan akhir kita apa. Itu ya. Kemudian yang ketiga, eksplorasi perasaan. Bagaimana kita agar memahami diri kita ya atau konsep diri kita adalah dengan eksplorasi perasaan. Eksplorasi perasaan ini dilakukan terhadap hubungan seseorang dengan lingkungan luar atau interaksi dengan seseorang. Seseorang yang tidak mampu mengeksplorasi perasaannya sendiri akan merusak interaksinya dengan orang lain. Bagi perawat, eksplorasi perasaan merupakan hal yang perlu dilakukan agar perawat itu terbuka dan sadar terhadap perasaannya, sehingga dapat mengontrol perasaannya sehingga dia bisa menggunakan dirinya secara terapeutik atau secara kesembuhan ya, bisa untuk dalam komunikasi terapeutik atau komunikasi yang menyembuhkan gitu. Ya, jadi kita harus bisa mengeksplorasi perasaan kita, apakah kita dalam kondisi sedih, senang, dan sebagainya. Dengan kita mengetahui kondisi perasaan kita, mengeksplorasi, maka kita mampu menempatkan diri ketika melakukan interaksi dengan orang lain. Kemudian yang keempat, konsep diri ini adalah kemampuan menjadi model. Kepribadian yang baik memungkinkan untuk memberikan pelayanan sebagai model yang sehat bagi klien dan keluarga. Perawat dapat menjadi model apabila perawat tersebut dapat memenuhi dan memuaskan kehidupan pribadinya, tidak didominasi konflik dalam dirinya, serta memperlihatkan perkembangan serta adaptasi yang sehat. Ya, maksudnya di sini adalah kita memiliki pribadi yang sehat secara psikologis seperti itu ya. Ketika kita sudah puas dengan diri kita, ya, kemudian kita minim konflik dalam diri kita atau dalam kehidupan kita, dan kemudian kita bisa berkembang dengan baik ya secara psikologis dan mampu juga beradaptasi ya dengan kondisi yang ada, berarti kita mampu beradaptasi secara sehat, maka kita mampu untuk menjadi model dalam melakukan perawatan kesehatan bagi klien dan keluarga ya. Baik, jadi ini empat poin besar ya untuk konsep diri ya. Jadi tadi yang pertama adalah kita harus memiliki kesadaran diri sendiri ketika akan melakukan asuhan keperawatan. Nah, kesadaran diri ini bisa dilihat dengan dasar teori Johari Window ya. Apakah kita itu dalam diri yang terbuka, apakah kita dalam diri buta, apakah kita dalam diri tertutup, atau kita di wilayah kuadran 4. Nah, dari 4 kuadran ini bisa kita manipulatif ya, atau bisa kita atur dengan konsep dasar bahwa kuadran yang pertama harus yang paling luas dia daripada kuadran yang lain seperti itu. Berarti kita harus menjadi pribadi yang terbuka. Nah, bagaimana untuk mewujudkan pribadi terbuka? Yang pertama meminta
tadi mampu untuk menganalisis diri ya. Yang kedua, membutuhkan feedback masukan dari orang lain. Yang ketiga adalah mampu untuk bercerita kepada orang lain secara jujur. Kemudian yang kedua adalah klarifikasi nilai. Jadi setiap orang itu memang memiliki nilai dasar dirinya masing-masing ya. Nilai dasar apakah ini betul, apakah ini salah, apakah ini sopan, tidak sopan, apakah ini sesuai, tidak sesuai, seperti itu. Ketika kita mampu mengklarifikasi nilai kita sendiri masing-masing, maka kita akan bisa menempatkan diri sendiri sesuai dengan pemahaman kita masing-masing ya. Dan ini tentunya akan menentukan martabat kita masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana agar konsep diri kita bagus. Kita harus mampu untuk mengeksplorasi perasaan kita. Kita bisa mengenali rasa kita ya, karena memang kita sebagai makhluk biopsikososiokultural ya, secara psikologis kita memiliki rasa ya. Jika kita bisa mengetahui rasa kita ya, mengeksplorasi rasa kita, harapannya adalah kita mampu menempatkan diri secara baik, bisa mendapatkan masukan secara tepat seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita dalam kondisi yang sudah minim konflik, mampu beradaptasi dengan baik, secara konsep diri kita bisa menjadi model ya dalam melakukan kesehatan ya, baik untuk klien maupun untuk keluarga. Baik, itu saja dari saya ya sekiranya untuk materi hari ini. Jadi selamat untuk menjadi pribadi yang baik, memiliki konsep diri yang baik, karena Anda sebagai mahasiswa yang sudah berada dalam taraf usia dewasa awal ya, atau remaja akhir, harus memiliki kepribadian yang sudah mantap, tidak goyah. Nah, ini adalah salah satu teori yang bisa menunjang bagi Anda untuk menjadi konsep diri yang sehat, konsep diri yang baik ya, seperti itu, yang nantinya sebagai dasar untuk berinteraksi dengan orang lain, khususnya dengan pasien, untuk melakukan komunikasi terapeutik dengan baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.